Oke, tes 1, 2, 3. Selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang Google Lens. Ya, di sini mungkin agak asing terdengar ya rekan-rekan ya. Jadi Google Lens ini sebagai informasi adalah teknologi pengenalan gambar yang dikembangkan oleh Google yang dirancang untuk memunculkan informasi terkait dengan objek yang identifikasi menggunakan analisis visual berdasarkan jaringan saraf. Oke, sebelum mulai silakan untuk like, komen, dan subscribe yang bagi yang belum subscribe supaya kalian bisa membangun channel ini. Dan tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Jadi di sini untuk HP Android sendiri sebenarnya sudah memiliki yang namanya aplikasi Google Lens ini ya, sudah langsung build up di sana. Jadi sekali lagi di sini Google Lens itu digunakan adalah untuk mengenal atau mendeteksi gambar yang dikembangkan oleh Google. Nah, bagaimana caranya mengaktifkannya? Jadi sekarang kita perhatikan cara mengaktifkan, cara kerjanya seperti apa. Kemudian kita amati juga kelemahan dan kekurangan dan keunggulannya. Baik, langsung saja rekan-rekan. Nah, jadi sini untuk mengaktifkan Google Lens, langkah yang pertama dilakukan adalah dengan cara menekan tombol home itu pada layar ya. Jadi ditekan lama ya, tombol home-nya ditekan. Oke. Jika sudah, nanti akan otomatis aktif yaitu adalah Google Assistant. Ya, di sini sudah aktif melalui voice-nya ya. Ya, seperti ini. Tetapi di sini kita akan mendeteksi kalau Google Assistant di sini kan mendeteksi melalui voice, tapi sekarang kita mendeteksi melalui gambar. Nah, caranya di sebelah voice ini ada, di sebelah kirinya adalah icon dari Google Lens. Kita klik saja. Nah, seperti ini tampilan dari Google Lens rekan-rekan ya. Nah, seperti apa sebenarnya manfaatnya? Sekarang kita perhatikan di Google Lens. Di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama adalah untuk langsung mendeteksi search seperti ini ya. Kemudian di sini ada untuk belanja, kemudian ini untuk makanan. Nanti kalau kita mendeteksi makanan bisa tampil di mana bisa beli. Begitu juga belanja. Kemudian ini otomatis dan ini adalah untuk teks. Nanti kita seperti ini sudah terdeteksi teksnya. Kemudian ini adalah untuk penerjemah. Dari penerjemahnya sudah berbagai bahasa ya, kita cek dari bahasa Inggris sampai beberapa bahasa seperti di Google Translate. Jadi kegunaannya seperti apa? Nah, kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama yang kita gunakan ada di sini yang paling sering ya, mungkin di dalam pembelajaran, misalnya belajar bahasa Inggris atau kemanapun ada informasi yang berbahasa Inggris, kalian bisa gunakan terjemahan ini ataupun bahasa yang lain. Kemudian di sini adalah untuk teks. Selanjutnya di sini adalah otomatis. Jadi yang tiga ini saja dulu kita gunakan sekarang. Kita mulai dari penerjemahan. Nah, mungkin di sini untuk siswa terutama, misalnya siswa tersebut mengalami permasalahan tidak mempunyai kamus tapi mempunyai HP, bisa juga sih melalui Google Translate, tapi di sini kita coba terjemahkan suatu teks yang berbahasa Inggris secara otomatis. Caranya kita pilih deteksi otomatis. Di sini kita pilih dulu yaitu bahasanya dari Inggris ya, Inggris ke Indonesia. Jika sudah, tinggal mengklik terapkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh yaitu artikel berbahasa Inggris ya. Sekarang kita coba seperti apa sih kegunaan Google Lens ini. Nah, jika kita aktifkan, nah ini sudah terdeteksi ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, ini sudah otomatis menjadi bahasa Indonesia. Rekan-rekan yang kesulitan belajar bahasa Inggris ataupun tidak punya kamus, selain Google Translate harus mengetik yang banyak, nah rekan-rekan bisa gunakan Google Lens seperti ini. Ya. Oke. Nah, jika kita lihat, nah saya kembalikan dulu ke ini. Nah, ini merupakan teks yang berbahasa Inggris ya rekan-rekan ya. Nah, sekarang kita translate dari Inggris ke Indonesia. Oke. Otomatis ya, tidak perlu lagi mengetik yang banyak seperti ini. Ya, tinggal diarahkan di scan. Jadi di sini sebagai font detected ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang penerjemah.
Bisa juga misalnya kalau ini dirubah menjadi bahasa dari Indonesia ke Inggris juga bisa. Nah, nanti kita coba ya. Oke, kita coba saja untuk yang berbahasa Indonesia ke Inggris. Ya, kita coba ya. Oke, kita coba dulu di sini. Ini sudah ada teks bahasa Indonesia. Kita atur dulu dari bahasa Indonesia ke Inggris. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini terjemahannya dari bahasa Indonesia ke Inggris. Ya. Kalau yang ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita atur dulu di sini. Oke. Sorry. Dari Inggris ke Indonesia. Atau bahasa yang lain rekan-rekan ya. Nah, seperti ini ya, langsung otomatis translate otomatis. Ya. Baik, kemudian kegunaan yang kedua kita ambil dari teks seperti ini. Misalnya ada pertanyaan, ada penugasan ataupun informasi terkait tentang informasi tertentu melalui teks, kita bisa langsung saja mendeteksi melalui Google Lens ini. Tidak perlu mengetiknya. Ya, kita arahkan di sini. Ini yang kedua ya, melalui teks dari terjemahan teks. Kita klik. Oke, saya ulang dulu. Nah, sudah deteksi, kita klik. Oke, ini masih ada permasalahan, kita coba ulang lagi, tekan tombol home. Lama ya. Kemudian klik Google Lens. Nah, selanjutnya kita klik yang teks. Nah, jika sudah, kita klik tengah-tengahnya. Oke, kita ulang di harus fokus ya. Ini kelemahannya, ini harus fokus ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, jika sudah, ini teksnya harus dipilih dulu. Kita klik. Nah, pilih seperti ini. Kemudian tinggal klik cari. Apa sih pengertian asam dan basa? Nah, bisa melalui browser. Nah, langsung ya. Dari artikel tertentu yang terdapat di internet. Nah, seperti itu. Jika dari teks mau ngambil, apakah mau dijadikan foto, ya, atau disalin teksnya, juga bisa bawa ke browser, juga bisa ya. Oke, berikutnya yang ketiga, ini yang paling keren juga sih sebenarnya, yaitu bisa mendeteksi langsung untuk misalnya benda atau kita tidak tahu ini apa sih gininya. Nah, misalnya saya scan di sini misalnya untuk pendeteksi, saya berikan contoh itu adalah beberapa gambar. Nah, kita nggak tahu ini misalnya siapa. Ya, kita coba cek. Tapi ini harus fokus ya rekan-rekan ya. Karena nanti hasilnya berbeda kalau tidak fokus. Nah, seperti ini tidak terlalu fokus, jadi hasilnya berbeda. Kita fokuskan ke gambarnya, ke wajahnya. Oke, masih. Salah. Nah, ya. Gambar yang mirip. Oh, ini ternyata gambar dari Mark Zuckerberg seperti itu. Ya. Nah, contoh lain misalnya ada seperti ini yang saya dapatkan di Google. Nah, sekarang kita mendeteksi ini gambar apa sebenarnya atau objek apa. Rekan-rekan tinggal arahkan, jadi juga face detected ya. Nah, seperti ini. Oh, ini ternyata adalah patung di Pulau Ester misalnya. Ya, atau ke merek tertentu misalnya untuk makanan. Kita coba untuk makanannya misalnya ini untuk mendeteksi saja ya. Nah, sama ya. Ini sudah ada langsung ke Grab dan sebagainya, Bukalapak. Misalnya barang tertentu, misalnya seperti ini. Ini juga secara otomatis langsung bisa dibeli di mana, di Shopee, kemudian Tokopedia. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ini jadi langsung dituntun ke sana. Nah, kemudian untuk makanan misalnya, nah, kita coba aktifkan lagi. Yang untuk makanan atau minuman ya, kita coba ya.
Oke, jika belum lengkap, kita coba cari yang gambar makanan misalnya ya. Oke, kita coba. Misalnya di daerah sini ada nggak ini ayam gorengnya, misalnya seperti itu. Oke, kita coba deteksi. Pencarian, ada terdekat di sini misalnya. Ya, juga sama ya. Jadi seperti itu rekan-rekannya, jadi menggunakan Google Lens sangat bagus misalnya untuk adik-adik mahasiswa, kemudian siswa, misalnya untuk kegiatan pembelajaran, misalnya untuk perlu menerjemahkan teks ataupun mencari informasi melalui browser, nah bisa memanfaatkan Google Lens ini. Oke, demikian dulu informasinya, semoga kalian suka dengan video ini. Jika suka silahkan di like, kemudian jika punya trik yang berbeda silahkan di komen, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, ya gratis subscribe-nya rekan-rekannya, silahkan di subscribe supaya kalian bisa membantu dan mengembangkan channel ini. Oke, sampai jumpa lagi, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.